Kok bisa ya manusia seperti Rocky Gerung yang suka mendungu-dungukan orang lain, yang suka mencaci maki orang lain, yang suka menghina-hina orang lain, masih saja ada segelintir orang di bangsa ini yang mau membelanya. Hal ini dibuktikan ketika kemarin pada tanggal 13 September 2023. Pendukung dari Rocky Gerung ini menyerang Novi Bule atau Noviana Kurniati, seorang perempuan yang pada sidang pertama kali lalu melabrak Rocky Gerung. Kemarin aksi balas dendam ini terjadi lagi di Mabes Polri. Pertanyaan saya, siapa sih backingannya si Rocky Gerung ini? Pasti rakyat Indonesia akan bertanya-tanya. Manusia yang selalu menyebar kebencian, yang selalu menjadi provokator, yang selalu menghina-hina dan mencaci maki orang lain. Bahkan seorang presiden pun dia tidak segan-segan untuk mencaci maki dan menghina-hina. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak aksi persekusi yang dilakukan oleh pendukung Rocky Gerung kepada Noviana Kurniati atau Novi Bule ini. Mari kita simak bersama-sama. Ngeri. Nah, lihat. Si Novinya sampai gemetar, Kak. Sadis, terlalu sadis. Ketika logika akal sehat sudah mati, maka aksi brutalitas adalah solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita melihat polemik dalam kasusnya si Rocky Gerung ini, timbul sebuah pertanyaan besar yang selalu terngiang dalam pikiran kita. Orang seperti Rocky Gerung kok masih ada yang bela ya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu terlintas dalam benak kita. Mengapa pertanyaan ini saya tonjolkan? Karena masih ada segelintir orang di bangsa ini yang terus bersuara, yang terus membela si Rocky Gerung ini. Padahal jelas-jelas loh, Rocky Gerung telah mencaci maki dan menghina-hina orang nomor satu di bangsa ini, yakni Bapak Presiden Joko Widodo.
Dan aksi pembelaan ini bukan datang dari ormas ece-ece. Ini yang patut dipertanyakan. Siapa sih backingannya Rocky Gerung ini sebenarnya? Saya sangat yakin ada orang di belakang Rocky Gerung ini. Sehingga dia bebas berkeliaran, dia bebas berkoar-koar, dia bebas mencaci maki, dia bebas menghina-hina dan mendungukan orang lain. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ada orang lain di belakang Rocky Gerung ini yang melindungi si Rocky ini. Mari kita lanjut lagi, kita simak dulu video ini, nanti di akhir video baru saya akan memberikan tanggapannya. Saudara, ini kita sudah bersolidaritas sama Pak Rocky. Jadi itu memang Ini datangnya solidaritas buruh untuk Rocky Gerung. Jadi jangan lepas niatnya gitu loh. Intinya kita jemput karena kemarin dia didorong-dorong. Kalau jatuh kepalanya kena batu bahaya. Nah, makanya kita memastikan datang ke sini supaya jangan ada dorong-dorongan lagi. Tadi datang orangnya. Ya harusnya sih bahaya itu memang. Tapi alhamdulillah tadi nggak jadi apa-apa. Tapi ini kita relax aja. Ya tema kita adalah menjemput Rocky Gerung. Kita duduk di sini baik-baik, nongkrong di sini baik-baik. Rocky nanti keluar, dikawal sama bawa polisi, selesai pulang gitu kan? Nanti kalau misalnya dia mau bawa 1.000 ya kita bawa 10.000 kan gitu. Ini kan cuma pengurus saja, cuma pengurus. Jadi kita nggak bawa masalah gitu. Jadi kita tenang aja, nggak usah terlalu heboh. Ya intinya satu, kita save Rocky Gerung dan dia siap menjadi warga negara yang baik. Diperiksa oleh Mabes Polri, dia ikut, dia terima gitu kan. Nah ujungnya walaupun kita semua berkeyakinan dia tidak bersalah, tapi tetap salah tidak salah kan nanti urusan belakangan. Yang penting sekarang kita yakin dia tidak bersalah. Ini aksi Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung di Cirebon. Semua orang tahu ini suruhan siapa, ya kan? Perempuan gila yang ngelabrak Rocky Gerung kemarin pun itu namanya Novi Bule, cuy. Dia adalah kader PDIP. Dan ini apa ini? Apa ini? Gak pernah ada di sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia, ya, yang ada sekumpulan orang tolol yang ngebelain pemerintah sampai segininya. Kalau bukan masa bayaran. Ini adalah pasukan-pasukan nasi bungkus, cuy, dan nasi kotak yang dibayar gocap per kepala. Asal kalian tahu. Gue jadi orang Indonesia udah berpuluh-puluh tahun, ya. Kalaupun ada yang suka dengan pemerintah atau ngefans dengan presidennya, itu akan diucapkan di ruang-ruang private, antar teman, antar tetangga, antar saudara mungkin, dan lain-lain. Gak mungkin orang Indonesia ngebelain presiden sampai segininya kalau nggak dibayar. Dari dulu nggak pernah ada, ya. Tai kucing lah kayak gini, ya. Dulu di masa Orde Lama punya masa untuk melawan kontra, yang kontra dengan pemerintah bernama KKO, ya. Orde Baru bernama ABRI untuk melawan masa kontra dengan yang kontra dengan pemerintah. Di masa Megawati bernama Hendro Priyono, ya. Dan di zaman sekarang bernama buzzer kosong nggak ada otak. Buzzer kosong nggak ada otak. Orang ini, ya, persis sama plek petiplek udah, ya, sama zaman Orde Baru. Yang misi ABRI pada saat itu bubarin diskusi-diskusi semacam ini yang mengkritik dan mencela pemerintah. Kalau ada yang bilang gerombolan Rocky Gerung ini beda, bang, mereka cuma caci maki doang, nggak ngeritik. Bedain, bang, kritik dan narasi kebencian. Saya Anggara Pawinata, ya, manusia merdeka, manusia Indonesia, manusia Nusantara, manusia sejarah, manusia politik, dan manusia filsafat, ya.
tidak setuju dan menentang dengan ucapan Rocky Gerung tentang bajingan tolol yang diucapkan ke presiden. Itu salah, ya. Gue tekankan sekali lagi, itu salah dan gue nggak setuju, ya. Saya tidak setuju dengan pendapatnya, tapi haknya untuk menyampaikan pendapat akan saya bela sampai mati, ya. Biarin dong dia bicara apa, ya kan? Iya. Kalaupun diproses lebih lanjut, dia sendiri yang menjalani dan merasakan, ya kan? Bukan kalian kok, ya. Orang-orang ini kan bertindak seolah nggak ada hukum di negeri ini, ya kan? Iya. Ucapan Rocky kemarin itu masuk delik aduan, ya. Artinya yang bersangkutan, yang disinggung oleh Rocky, yang seharusnya yang melaporkan. Jika yang disinggung nggak melakukan laporan, ya, bodat-bodat macam kau itu mau teriak, mau bunuh Rocky pun, kau tetap salah, bodat. Asal kalian tahu, ya. Lagian nasi bungkus dan duit gocap aja sampai segitunya ngebelain kau. Macam orang susah aja kau, ya. Bodat kau. Oke guys, itulah cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan polemik dari kasusnya si Rocky Gerung ini. Jadi kasus ini sekarang ramai dibicarakan di media sosial, bahkan di media-media mainstream pun turut membicarakan hal ini. Namun kita harus mampu untuk merefleksikan dengan menggunakan akal sehat kita terhadap persoalan Rocky Gerung ini. Dalam pendapat yang disampaikan oleh netizen yang paling terakhir tadi dalam cuplikan video saya yang paling terakhir, sebenarnya poin pentingnya ada di sana. Bahwa kita semua pasti tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ketika dia harus mencaci maki dan menghina-hina Bapak Presiden Joko Widodo. Saya pun demikian. Saya tidak terima pemimpin negara saya, orang nomor satu di bangsa saya, dicaci maki dan menghina-hina. Tetapi di sisi lain, hak seseorang dalam berpendapat tidak bisa kita larang. Sehingga kasus yang dialami oleh Rocky Gerung ini sebenarnya hanya diambil, hanya berproses secara hukum dengan dalil aduan yang ada. Konyolnya, yang membuat gaduh ini adalah ada massa yang terlibat. Ada yang pro terhadap Rocky Gerung, contohnya tadi seperti aksi buruh. Lalu ada yang kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung. Sementara Rocky Gerung sendiri saat ini, dia sedang menjalani proses hukum itu. Ngapain sih? Rocky Gerung, dia sedang mengikuti proses hukum, memenuhi panggilan dari Mabes Polri. Tapi kita di luar yang malah bertengkar. Kita di luar yang malah adu fisik, adu jotos. Contohnya seperti Mbak Novi tadi. Tapi itu murni. Kalau menurut pandangan saya bahwa yang terjadi dalam cuplikan video tadi yang di awal, di mana pendukung Rocky Gerung membalas atau mengejar Mbak Novi sampai Mbak Novi gemetar tadi, saya sangat yakin ini adalah aksi balas dendam. Karena pada sidang pertama, Mbak Novi ini sempat melabrak Rocky Gerung. Dan pada sidang kemarin tanggal 13 September 2023 itu,
Mbak Novi pun datang, tapi saya tidak tahu apakah dia datang sendiri ataukah dia bersama kawan-kawannya, karena dalam cuplikan video tadi kita hanya melihat Mbak Novi itu sendiri. Sehingga pendukung Rocky Gerung pun dengan brutalnya mereka menyerang Mbak Novi ini. Dan bersyukur tadi ada beberapa anggota polisi yang bisa mengamankan, bisa menetralkan situasi ini. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sama Mbak Novi ini. Semoga saja kita sebagai rakyat Indonesia, kita orang-orang yang taat akan konstitusi di bangsa ini, kita juga bisa menaruh kepercayaan kepada pihak penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Contohnya saat ini misalnya persoalan yang dialami oleh Rocky Gerung atau kasusnya Rocky Gerung ini, kita sudah ketahui bahwa sedang ditangani oleh Polri dalam proses penegakan hukum itu. Tetapi kenapa sih kita di luar mesti ribut? Nggak ada gunanya. Ketika kita ribut di luar sana, artinya bahwa kita tidak percaya dengan para penegak hukum di bangsa ini. Semoga saja hal serupa tidak terjadi lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan tempat kerja kita. Dan semoga kasusnya Rocky Gerung ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa tutur kata kita, buah bahasa kita perlu dijaga, etika, adab, nilai moral, dan lain sebagainya perlu dijaga demi terwujudnya hidup yang damai dalam berbangsa dan bernegara ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada buah pikiran atau tutur bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara, dan saya mohon dukungannya untuk terus men-share video saya di Suara Sainai ini agar bisa berguna juga bagi orang lain. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.